Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desti Fitriana Arianti, mahasiswa program studi akuntansi. Apa itu bahasa? Bahasa adalah sistem simbol yang paling banyak digunakan di dalam komunikasi antar manusia sehari-hari. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi lisan, baik berbicara dan mendengarkan, dan komunikasi tulisan, baik menulis dan membaca, sangat penting. Keempat, kegiatan komunikasi tersebut membutuhkan keterampilan tertentu yang tidak semua orang bisa melakukannya. Pokok bahasan ini mempelajari berbagai prinsip, teori, permasalahan, faktor-faktor penentu, dan kiat-kiat tertentu tentang keempat keterampilan dasar komunikasi tersebut. Komunikasi. Secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu cum atau kata depan yang berarti dengan atau bersama dengan, dan kata umus atau sebuah kata bilangan yang berarti satu. Dua kata tersebut membentuk kata benda yakni communio. Communio ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai communion, yang artinya adalah kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, atau hubungan. Karena kata berkomunio diperlukan usaha dan kerja, maka kata itu dibentuk menjadi kata kerja communicare, sehingga artinya menjadi membagi sesuatu dengan seseorang, tukar-menukar, bercakap-cakap, berteman, bertukar pikiran, memberitahukan sesuatu kepada seseorang, berhubungan, berpartisipasi, atau memberitahukan. Menurut para ahli, Everett M. Rogers dan Lawrence Kincaid, dalam buku Communication Network Towards a New Paradigm for Research, menyebutkan komunikasi ialah proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian dan mendalam. Shannon dan W. Weaver dalam buku The Mathematical Theory of Communication, komunikasi yakni bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain secara sengaja dan tidak sengaja. Menurut Steiner, Bernard Berelson, dan Gary E. Steiner dalam buku Human Behavior: An Inventory of Scientific Findings, menyebutkan bahwa komunikasi merupakan proses transmigrasi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan lain-lain melalui penggunaan kata, angka, simbol, gambar, dan sebagainya. Secara umum, komunikasi melibatkan dua orang atau lebih dengan proses pemindahan pesan dapat dilakukan menggunakan berbagai cara melalui lisan, tulisan, maupun sinyal nonverbal. Dalam buku karya Tubbs dan Moss tahun 1997 dengan judul Human Communication, komunikasi lisan-tulisan menurut ahli adalah manusia lebih banyak menggunakan komunikasi lisan dibandingkan komunikasi tulisan, menurut Barkett dan kawan-kawan. Lalu, menurut Crane dan kawan-kawan, komunikasi menyampaikan lebih membangkitkan dibandingkan dengan menerima. Komunikasi lisan adalah proses penyampaian pesan dengan cara mengucapkan kata-kata melalui suatu medium langsung kepada penerima, seperti kata orang bercakap-cakap secara tatap muka atau melalui media, baik telepon atau yang lain. Keterampilan dasar yang perlu dimiliki dalam komunikasi lisan ini adalah berbicara dan mendengarkan. Komunikasi antar manusia adalah komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain dalam masyarakat atau organisasi dengan menggunakan media tertentu dan bahasa yang mudah dipahami untuk mencapai suatu tujuan. Komunikasi antar manusia juga merupakan keterampilan berkomunikasi yang pertama kali dipelajari manusia. Merupakan era paling awal komunikasi antar manusia setelah era isyarat dan lambang. Sangat berperan dalam kehidupan manusia sejak masa tradisi retorika di Yunani hingga masa pemanfaatan bagi kampanye politik pada era Hitler, Mussolini, dan sebagainya. 4 hal penting dalam komunikasi antar manusia. 1. Dilakukan dua orang atau lebih. 2. Menggunakan media tertentu, misalnya telepon atau face-to-face. 3. Bahasa yang digunakan bersifat informal. 4.
tujuan yang dicapai bersifat personal. Dalam lingkup masyarakat, komunikasi antar manusia merupakan bentuk komunikasi antar seseorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat pribadi. Sedangkan dalam suatu organisasi baik bisnis maupun non-bisnis, komunikasi antar manusia merupakan komunikasi yang terjadi antara manajer dengan karyawan atau dengan karyawan satu sama lain, menggunakan media tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat pribadi. Berikut ini adalah persentase dalam komunikasi. Dapat dilihat bahwa persentase yang paling besar adalah mendengarkan dengan 53%, diikuti dengan membaca sebesar 17%, berbicara 16%, dan menulis sebesar 14%. Dalam diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa kebanyakan orang lebih suka mendengarkan dan mudah untuk memahami pesan yang disampaikan. Berikut terdapat tabel perilaku yang membangkitkan. Berbicara pada urutan pertama, mendengarkan pada urutan ketiga, menulis pada urutan kedua, dan membaca pada urutan keempat. Untuk membangkitkan suasana, orang-orang lebih suka berbicara. Berbicara efektif. Pembicaraan harus dapat didengar atau dipahami dengan baik dan benar, maknanya oleh penerima. Melatih berbicara sering sulit dikarenakan manusia tidak memiliki alat khusus untuk berbicara yang bisa dilatih secara fisik. Kata-kata yang dilontarkan langsung hilang di udara. Jenis-jenis berbicara efektif. Yang pertama, berdasarkan situasi. Berbicara secara informal, seperti tukar-menukar pengalaman, percakapan, penyampaian berita, dan sebagainya. Lalu berbicara formal, seperti perencanaan dan penilaian, ceramah, interview, dan lain-lain. Selanjutnya berdasarkan tujuan, berbicara menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, dan menggerakkan. Berdasarkan jumlah penyimak, berbicara antar pribadi atau empat mata, berbicara dalam kelompok kecil, berbicara dalam kelompok besar atau massa. Berdasarkan peristiwa khusus, pidato presentasi, penyambutan, pidato perpisahan, berisi kata-kata perpisahan. Berdasarkan metode penyampaiannya dibagi menjadi 4. Yang pertama, impromptu atau secara mendadak, yaitu berbicara tanpa rencana di depan suatu forum. Lalu penyampaian berdasarkan catatan kecil, dengan membawa kertas atau catatan kecil yang berisi pokok pembahasan. Selanjutnya, berdasarkan hafalan. Terdapat naskah namun sudah dihafalkan sehingga pada saat berbicara tidak membacanya. Yang terakhir, berdasarkan naskah, yaitu berbicara dengan cara membaca naskah yang dibawa. Mengembangkan keterampilan berbicara efektif. Berbicara memerlukan keterampilan khusus, perlu latihan terutama mengkode materi ke dalam kata-kata lisan, penyampaiannya dengan benar dan sesuai, mengembangkan empati terhadap pendengar. Berikut adalah teknik berbicara efektif. Yang pertama, bahasa. Tata bahasa benar, kosakata bervariasi. Yang kedua adalah materi. Materinya harus jelas, sesuai, dikenal, minat, dan terasosiasikan. Yang tiga adalah gaya berbicara, yaitu seperti pengucapan, penampilan, dan gerak-gerik. Selanjutnya, penampilan berbicara terdapat pada postur tubuh, pakaian, dan perhiasan. Selanjutnya, hubungan dengan pendengar, seperti mengenal, melibatkan, tidak mendominasi, menghargai, dan sebagainya. Yang terakhir, suasana pembicaraan, seperti membangun keakraban sesuai tujuan dan sesuai lingkungan. Menurut Tubbs and Moss, mendengarkan melibatkan 4 unsur. Yang pertama, mendengar, yaitu penerimaan rangsangan pendengaran. Yang kedua, perhatian, memperhatikan rangsangan tertentu mengabaikan rangsangan lainnya. Ketiga, memahami, pemberian makna pada yang
didengar. Keempat, yaitu mengingat, menyimpan informasi untuk diperoleh kembali. Jenis-jenis mendengarkan menurut Tubbs and Moss. Mendengarkan yang menyenangkan. Ketika bercakap-cakap, seperti bercanda, mendengarkan hiburan di radio, menonton TV. Selanjutnya, mendengarkan secara diskriminatif, seperti fokus mencari informasi-informasi tertentu. Selanjutnya, mendengarkan secara kritis, seperti sambil aktif menelisik, mengevaluasi, mencari benar salahnya, kekuatan dan kelemahan. Yang terakhir, mendengarkan dengan empati, mendengarkan yang tersirat, ikut merasakan emosi pembicara, seperti saat mendengarkan keluh kesah teman. Hambatan dalam mendengarkan menurut DeVito. Yang pertama, sibuk dengan diri sendiri. Yang kedua, sibuk dengan urusan eksternal, seperti memikirkan yang tidak ada di tempat. Ketiga, mempertajam, seperti hanya memperhatikan hal-hal tertentu. Keempat, asimilasi, seperti merekonstruksi yang didengar sesuai sikap, prasangka, kebutuhan, dan nilai-nilai sendiri. Keenam, faktor kawan atau lawan, seperti mendistorsi pesan karena sikap kepada pembicara. Keenam, mendengar yang diharapkan, seperti mengasosiasikan yang didengar dengan sikap yang sudah terbentuk. Mengefektifkan mendengarkan, menurut DeVito. Hal-hal yang perlu dilakukan yang pertama adalah mendengarkan partisipasi dan pasif. Yang kedua, mendengarkan secara empatik dan objektif. Yang ketiga, mendengarkan tanpa menilai dan mendengarkan secara kritis. Yang terakhir, mendengarkan secara dangkal dan secara dalam. Sekian pembahasan dari saya mengenai komunikasi lisan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.